Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Apa yang kita ingat tentang Roma? Atau peribahasa tentang Roma? Ada yang ingat? Apa? Ada banyak jalan menuju Roma. Nah, ini secara historis Bapak Ibu Saudara, karena pepatah ini mau menunjukkan bahwa jangan menyerah, ada banyak cara untuk menggapai sesuatu. Nah, ada banyak jalan menuju Roma. Ini lahir dari Roma saat itu pusat kebudayaan. Roma adalah negeri yang sangat besar, imperial, menjajah dan mempersatukan Asia dan sebagainya, ya, melalui Alexander Agung dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kekaisaran Roma sangat terkenal, lalu mereka banyak membangun jalan-jalan. Lalu lahirlah pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa ada pernyataan tentang satu tubuh? Kenapa harus ada pernyataan Paulus tentang satu di dalam Kristus? Ini ada penyebabnya. Dalam teori sebab akibat, lahir sesuatu karena ada penyebabnya. Nah, ada statement satu di dalam Kristus, adalah satu dalam Kristus, tentu ada alasan. Alasannya adalah karena saat itu jemaat di Roma sedang mengalami ancaman perpecahan. Ancaman kemurtadan, ada yang mundur dari iman dan lain sebagainya. Ya, jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal, faktor dari dalam, yaitu ancaman perpecahan karena kepelbagaian jemaat yang datang dari berbagai bangsa, berbagai budaya. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani dan lain sebagainya. Ya, di sana berkumpul, lalu ada yang percaya kepada Yesus, membentuk satu jemaat kecil yang dibuka oleh Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat itu mengalami goncangan ancaman karena keberbedaan. Jadi keberbedaan itu kadang membuat ancaman. Ya, kalau negara kita kan ada statement Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tapi satu juga. Itu hebat Bapak Ibu Saudara. Itu kekayaan bangsa kita. Itu filosofi bangsa kita yang sangat fundamental. Nah, yang kedua adalah tantangan eksternal. Jemaat di sana terguncang karena apa? Karena besarnya dan banyaknya tantangan dari luar yang dialami jemaat saat itu. Kekristenan masa itu bukan agama resmi, agama yang baru cikal bakal muncul, sehingga ditekan, sehingga dihambat oleh pemerintah, oleh masyarakat Roma sendiri maupun masyarakat Yahudi yang sudah yang memiliki agama atau kepercayaan pada Taurat. Ya. Jadi ditentang faktor eksternal, ditentang oleh faktor internal. Mereka sangat menderita, penolakan pemerintah, penolakan masyarakat sangat memberi tekanan penderitaan yang hebat. Kita tahu bagaimana orang-orang bangsa itu dianiaya. Ya, mereka dipaksa, dipenjara, dipaksa mengingkari imannya. Kalau tidak, mereka dianiaya, dipenjara, disiksa. Ada yang diadu dengan binatang, jadi tontonan di Kolosium itu. Ada yang diikat dengan mayat. Ada yang dijadikan obor penerang di malam hari seperti obor, ya. Nah, sangat menderita. Dalam konteks demikian, agar jemaat kuat, Paulus membagikan konsep kesatuan ini. Konsep kesatuan ini dibingkai dengan analogi tubuh, yaitu tubuh Kristus. Hasilnya jemaat di Roma selamat dari kehancuran, bahkan eksis menjadi jemaat berkembang. Bahkan kita tahu Roma akhirnya menjadi pusat kekristenan. Di Roma kan disitulah ada, di dalam negara Roma ada satu negara lagi. Itu negara apa? Vatikan. Siapa pemerintahnya? Siapa pemimpinnya? Paus. Roma, jadi kalau ada dibilang sampai ke ujung bumi, itu sampai ke Roma maksudnya. Roma itu dianggap ujung bumi, Roma itu dianggap pusat dunia, pusat kebudayaan, Roma itu sangat besar. Nah,
Disitulah bahasa berkembang dan budaya berkembang, olahraga berkembang, kesenian berkembang dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat kecil memerangi goncangan keperbagaian, mengalami hambatan, penganiayaan, ancaman, pergumulan, tantangan hebat, tantangan besar. Apalagi yang diharapkan? Sudah kecil, menderita, dianiaya. Dari manakah kekuatan satu jemaat? Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, kita punya kekuatan. Walaupun kita misalnya gak banyak yang kasih persepuluhan, tapi kalau kita kolektif berjemaah kasih persembahan masih bisa. Bapak Ibu Saudara, kita kakak berapa? 143. Jiwa berapa? 514. Dari dewasa dan kecil. Dari segi jumlah. Nah, jemaat-jemaat itu dulu gak semacam kita. Kita bisa bangun sumur bor, kita bisa bangun mau bangun lantai 3 lantai untuk pastori dan sebagainya. Kalau 400 juta, 500 juta, 700 juta, saya yakin kita bisa. Amin. Kita punya potensi, kita mungkin kerja di perkebunan, kita karyawan, kita yang manajer juga, ada yang guru dan sebagainya. Tetapi itu berbeda-beda, disatukan itu. Persembahan kita itu dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Hasilnya kita mengalami progres baik secara fisik maupun secara jiwa. Lalu kita nanti juga kita sedang membuka pos pelayanan di Kayu Agung. Nah, itu butuh dana, Bapak Ibu Saudara. Kami sudah hitung di dalam kemajelisan, itu paling tidak 1 bulan kita harus siapkan dana 1 juta atau 2 juta dana tambahan. Itu dana misi. Selama ini kita nggak bermisi untuk perjalanan. Dan syukur-syukur Bapak Ibu Saudara, perkebunan di sana mensupport nafkah hamba Tuhan nanti akan tinggal di sana. Tetapi kita juga di sini mungkin akan mensupport dana untuk membantu nafkah pendeta di sana. Karena ada sekitar 40-an jiwa di sana dilayani dan gedung gereja sudah berdiri. Sudah disebut dengan GMI Galilea Kayu Agung. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin bulan ini akan diresmikan. Nah, apakah kekuatan kita? Kita harus bersatu, amin. Konsep kesatuan di dalam Kristus inilah yang sangat mendasar dan cocok, relevan untuk kita. Karena itu dibutuhkan supaya bagaimana satu dalam tubuh. Pertama, dibutuhkan pemahaman. Pemahaman bagaimana? Pahami orang lain. Supaya bisa kita berterima, supaya kita bisa masuk dalam suatu komunitas, jangan hanya mau dipahami tentunya. Kita harus memahami orang lain. Dalam teori teologi yang baru ini disebut kecerdasan kontekstual. Kalau dulu ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual. Lalu sekarang ada kecerdasan kontekstual. Maksudnya adalah di mana kita berada, kita pahami konteks kita pahami orang-orangnya, kita pahami dunianya, kita pahami budaya, tradisi, kita pahami orang-orang di sana, karakternya, kebiasaannya dan sebagainya, masyarakatnya. Itu namanya kecerdasan kontekstual. Jadi kalau ada orang bilang, aku begininya, aku dari kampung aku udah biasa begini, mau apa rupanya? Nah, itu orang yang nggak cerdas secara kontekstual. Nah, orang yang begini akan menemukan banyak masalah dalam hidupnya. Ya, orang yang begini akan memaksa orang lain berubah demi dirinya masuk. Gak bisa, Bapak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memang harus punya prinsip dan pegangan kita Yesus, prinsip kebenaran Alkitab. Tetapi itu pun kita harus perlu memahami konteks untuk mendaratkannya. Ya. Kenapa disebut kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih? Itu kan bahasa membumi pada saat itu di negeri Melayu. Sebelum Indonesia merdeka, Metodis sudah masuk. Efrata itu masuk ke Palembang sebelum Indonesia merdeka. Makanya sekarang Efrata itu ulang tahun yang ke-114. Jadi bahasa dulu bahasa Melayu. Makanya dipakai kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih. Maksudnya Yesus Kristus. Tapi kan bahasa yang akrab dulu, ujuk-ujuk misionaris Metodis bilang percaya Yesus. Tapi pakai percaya Isa Al-Masih. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu namanya kecerdasan kontekstual. Kita harus memahami orang lain karena kita berbeda-beda.
Kita nggak boleh mengingkari keberbedaan. Kita nggak boleh menyamakan keberbedaan. Yang bisa menyatukan kita hanya Kristus dan nilai-nilai kebenaran. Tapi kita harus menghargai segala keberbedaan. Kita berbeda secara sosiologi, kita berbeda kultur, budaya, pendidikan, pendapatan bahkan. Tadi ada parodi di ibadah satu kan, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Jawa Chinese, ada orang macam-macam. Ada Sakira tadi, anak remaja kita. Saya baru kenalan ternyata mamanya orang Manado. Wah, di sini ada Pak Kris Lasud, orang Manado. Papanya Jawa, mamanya Manado. Di sini ada orang Nias, di sini ada orang Kupang, orang Timur. Ada orang apa lagi? Ya? Karo. Ada orang apa lagi? Ayo, banyak Bapak. Itu dari segi suku, dari segi kultur, budaya, kebiasaan, pendidikan. Pendidikan kita berbeda-beda. Ada yang S1, S2, S3, S4, S-Teler. Tadi malam kami sharing di sini Sarasehan P3MI dengan seorang yang masa lalunya penuh dengan pergumulan, pernah tawuran di masa muda. Jadi kita panggil beliau untuk sharing, berbagi berkat. Kini beliau orang sukses. Dia berhasil bawa istrinya percaya kepada Yesus. Tadinya dia sudah meninggalkan imannya, tapi kembali lagi. Kini hidupnya diberkati. Dia bisa menjual mobil, menjual motor sekarang. Jadi dia berbagi berkat tuh anak-anak muda, tuh adik-adik kita P3MI tadi malam tempat ini. Dia menjadi seorang, tapi dia lulusan S2, SD, SMP. Tapi dia sekarang jadi les speaker, pengkhotbah. Dia menjadi majelis, pernah menjadi lay leader. Nah, orang-orang seperti ini kita pakai untuk bersaksi. Orang yang di punggungnya ada bekas sabetan pedang karena hobinya dulu tawuran. Nah, macam-macam lah. Nanti bapak-bapak yang ada di sini juga punya pengalaman spiritual, bisa kita ajak untuk bersaksi bagi pemuda gereja kita. Amin. Kalau kami kan belum pernah saya tawuran Bapak Ibu. Cemana lah saya bersaksi tentang tawuran. Belum pernah saya hampir kena narkoba. Tapi kalau kita punya pengalaman begitu, kita saksikanlah untuk anak-anak P3MI kita supaya mereka diberkati. Ini pengalaman-pengalaman real Bapak Ibu. Kami hanya bisa kasih fondasi dari Alkitab, tetapi untuk kesaksian real kami harus mencari dari jemaat-jemaat, baik jemaat kita maupun jemaat gereja-gereja lain, itu akan memperkuat. Jadi ibadah kita Sarasehan duduk kemarin di sini, di altar ya, di lantai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbeda secara psikologi. Kita di sini berapa kakak? 143, 145. Kita berbeda sifat, berbeda karakter. Ada yang sanguinis, ngomong aja kerjanya. Ada yang melankolis, menyimpan aja terus dalam hatinya. Itu kan digariskan dari Tuhan, anugerah Tuhan. Kita nggak bisa tolak. Menurut Bapak Ibu, saya sanguinis atau melankolis? Kalau Inang Borsiman Junta, melankolis kali ya. Kalau lagi tidur. Ya, ada yang sensitif, perasa. Ada yang nggak peduli dengan orang lain. Pokoknya apa yang ada di dalam hatinya keluar. Ada itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara, itulah keberbedaan yang dimaksud. Ini kalau tidak dipahami, terutama orang lain dulu kita pahami. Oh, ini orangnya bagaimana? Makanya teori psikologi sudah membagi. Ada orang, kalau dulu ada 16 karakter, itu sekarang diperinci jadi 4. Sanguinis, melankolis, kolerik, plekmatik. Lalu sekarang disederhanakan lagi, ekstrovert dan introvert. Ekstrovert itu selesai. Iya, aku salah ya, minta maaf ya, selesai. Tapi ada orang melankolis, minta maaf, kau pikir selesai, hati ini luka, tahu luka. Nah, gitu ya. Itu orang melankolis. Nyanyi dia. Ini wajah
Wajah bengis, hati romantis gitu. Hati rinto gitu. Begitu mendengar di mana langsung nangis ya. Itu melankolis gitu ya. Sangar gitu. Tetapi ketika dengar lagu La Panbers langsung terhanyut dia. Nah, itu melankolis. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berbeda dalam satu komunitas, harus kita pahami. Bahkan kalau istri kita pun gak kita pahami tipikalnya, karakternya, sifatnya bagaimana, kita pun akan bermasalah. Pahami orang lain, pasangan kita, anak-anak kita. Beda karakter, beda pendekatan. Pendekatan kami dengan Lola berbeda dengan abangnya, Elsafa. Karena yang satu sanguinis, yang satu melankolis. Elsafa mirip saya, melankolisnya, pendiam kan gitu. Pasti ibu-ibu nggak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara berbeda. Nah, itu kita akan beruntung, kita akan menjadi bijak, kita akan berhasil, kita akan bisa masuk kemanapun kalau kita memahami, oh kekayaan ini seperti jemaat di Roma, berbeda-beda, berbeda pendapat, berbeda pendapatan. Ada manajer, ada yang biasa, ada pengusaha sendiri. Itulah sebabnya di gereja kita juga ada perbedaan. Jemaat, anggota penuh, anggota persiapan, anggota rangkap. Jadi perlakuan pun berbeda Bapak Ibu. Tindakan pelayanan pun berbeda. Makanya dihimbau yang masih jemaat persiapan cepat naik jadi jemaat penuh. Supaya kami bisa masuk ke sana. Kalau Bapak Ibu masih hanya aktivis rajin datang saja, jangan berpikir itu sudah jemaat penuh, belum. Kalau ada apa-apa nanti di rumah Bapak Ibu, kami nggak bisa masuk karena nggak ada jalannya. Itu sebabnya harus diterima jadi jemaat penuh, supaya kalau ada apa-apa kami bisa masuk karena kita satu tubuh dalam jemaat. Ada jalan kami datang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu sadarilah dan terimalah kepelbagaian dan perbedaan supaya kita bisa selamat. Itu semua harus dipandang dalam konteks tubuh Kristus. Satu rasa, satu pikiran, satu tujuan, satu komando, yaitu Kristus. Begitupun dalam pertemanan, begitupun apalagi dalam pernikahan. Kenalilah pasangan kita, kenalilah orang lain, maka kita akan masuk di dalam selamat kita dalam dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah kita memahami orang lain, yang enggak kalah penting adalah pahamilah dirimu sendiri. Aku harus memahami diriku sendiri. Kadang ada orang enggak memahami dirinya pun enggak dipahaminya, apalagi orang lain. Ini masalah. Pernikahanmu akan masalah kalau engkau dirimu pun tidak engkau pahami. Pertemananmu anak muda akan mengalami banyak masalah kalau engkau tidak mengenal orang lain, bahkan tidak mengenal dirimu. Orang yang tidak mengenal dirinya dalam tingkat yang sangat parah itu disebut orang yang di jalanan sana. Dalam tingkat yang sangat parah ya. Kan ada level-level tingkatannya. Nah, oleh sebab itu maksudnya adalah pahamilah potensi, pahamilah karunia apa yang ada padamu, padaku. Inilah modal kita untuk menjangkau, untuk kemajuan perkembangan. Caranya adalah dengan memahami tugas, fungsi, berdasarkan karunia masing-masing yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu untuk sukses dalam hidup ini, pikirkanlah potensi apa yang Tuhan beri dalam dirimu. Baca dirimu sendiri, jangan hanya bercermin membaca wajah, tapi baca secara utuh, holistik. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, apa potensi, apa karunia Tuhan diberikan kepadaku. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Jemaat pun begitu. Jemaat akan berhasil, akur, rukun, sukses, baik pelayanannya kalau semua jemaat dan semua pelayan melayani berdasarkan karunia. Kita harus bergerak, kita harus melayani berdasarkan karunia, bukan berdasarkan kesukaan kita, keinginan kita. Temukanlah karunia saudara. Bagaimana caranya? Lakukan pelayanan pertama. Beberapa kali lakukan pelayanan, lalu baca di mana potensimu, di mana potensinya.
Ada tahap uji coba, ada tahap pengujian dan memahami. Tetapi janganlah mimbar ini, janganlah pelayanan kita hanya uji coba terus. Ini gereja sudah 42 tahun, tetapi kita melayani hanya uji coba terus. Harusnya kan sudah 42 tahun, udah tahu kita itu potensinya apa, aku potensiku apa. Lalu dengan itu kita akan bisa menempatkan diri kita, Bapak Ibu. Saya katakan gak semua orang bisa bernyanyi, walaupun bisa mungkin banyak orang suka bernyanyi. Siapa mau disalahkan? Orang Tuhan yang kasih karunia. Banyak orang suka bernyanyi, tetapi gak semua orang bisa bernyanyi dengan baik. Gak ada yang salah di situ. Itu karena Tuhan yang kasih. Saya bisa note, tetapi suara saya gak Tuhan kasih bagus. Dia mau kemana saya mengadu, ya begitulah ada. Tapi saya mengenal diri saya. Kalau paduan suara saya mau ikut, karena saya bisalah not gitu, walaupun nggak sempurna. Kadang salah juga, tapi saya bisa. Kalau teman menyenggol, oh ya salah rupanya gitu. Udah tahu gitu. Coba kadang udah nyanyi nanti ditegur kawannya, dia balas, salah kau katanya. Yang ngasih tahu itu yang salah gitu. Ini persoalan karunia. Mari kita temukan kalau karunia kita memimpin sebagaimana disampaikan tadi, lakukanlah, dalamilah itu. Kalau karunia kita melayani, dalamilah semuanya itu. Jangan jadikan mimbar altar itu uji coba terus. Uji coba itu 1 kali 2 kali. Nah, kalau Pak Pratomo udah tahu kita karunianya di multimedia, udah uji coba, ya udah jalan terus. Enggak pala kita suruh Pak Pratomo ini berkhotbah. Nantilah itu kan. Tapi kalau mau, nah itulah sebabnya kita akan maju dan menjangkau seperti orang di Roma. Kenali dirimu, kenali tetanggamu, kenali orang lain. Harus dengan pelayanan berbasis karunia. Jangan paksakan pelayanan tertentu jika itu bukan karuniamu. Saya nggak setuju. Saya agak kadang sorry ya, ini saya paling aman kalau kasih contoh istri saya. Paling nanti kami bertengkar di rumah habis itu selesai. Kalau istri saya bilang, ayo nyanyi kita apa? Maka saya berpikir keras, kayak mana ini ya, kuyakan apa enggak gitu. Karena istriku ini talentanya bukan bernyanyi. Paling nanti urusannya di rumah kan. Tapi saya kalau ambil contoh ibu, salah satu bapak di sini, ya urusannya panjang. Istriku ini karunianya beda, yang lain. Nah, bapak ibu tanyalah apa karunianya. Bisa bernyanyi, bisa. Nah, tetapi kadang kan ada pitch control, ada fals sedikit gitu. Saya pun ada, cuma lebih parah dia gitu. Nah gitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau ada Jokowi, saya nggak anjurkan istri saya vokal solo di sini. Kita carilah yang punya karunia lebih kan, untuk itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, pelayanan pun harus berbasis karunia. Jangan paksakan pelayanan tertentu jika itu bukan karuniamu. Hargai apa yang Tuhan berikan. Jangan beri cangkul, jangan diberi cangkul tetapi kita pergi memancing. Kalau dikasih pancing oleh Tuhan, memancinglah kita. Jangan kita pergi mencangkul, gitu kira-kira. Tuhan kasih karunia yang lain tetapi kita lakukan yang lain. Hanya gara-gara selera, hanya gara-gara orang lebih suka itu, orang yang dibilang. Padahal karunia kita apa? Makanya Bapak Ibu, majelis pun sebenarnya enggak semua majelis harus di altar ini. Jadi saya umumkan ya, itu juga udah ditegaskan DS beberapa waktu yang lalu. Pelayanan majelis itu organisatoris dan juga untuk administratif. Jadi boleh ambil pelayanan dari yang bukan majelis, boleh. Saya dengar ada diskusi juga di salah satu sel group tentang hal ini. Boleh. Ya.
Jadi Pak Bambang itu sebagai bendahara oke. Tapi kalau suruh nyanyi kecuali lagu Jawa agak susah kita ikuti gitu. Tapi kalau lagu Jawa kita yang susah ngikuti kan, kita nggak bisa gitu. Tapi kalau lagu Jawa, dangdut, campur sari beliau oke. Atau lagu keroncong, nggak percaya lihat aja di Facebook beliau. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan karunia yang Tuhan beri, itu akan dengan kepiawaian kita mengenali karunia kita dan karunia orang lain, itu akan meminimalisir konflik, pergesekan, percekcokan dalam gereja, dalam jemaat. Jangan dibilang dia aja katanya. Ya orang dia yang punya karunia itu. Coba ada yang bilang Pak Pratomo aja multimedia. Ya kerjakanlah. Sanggup nggak bikin flyer, bikin apa, bikin bla 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 dan seterusnya, atau mengorganisir, mengayomi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting sekali. Jemaat Roma bergesek, bercekcok, goncang gara-gara ini. Makanya keluarlah statement Paulus, satu dalam Kristus, satu dalam tubuh. Lihat tangan fungsinya untuk apa? Jangan kita jadikan tangan fungsi untuk berjalan. Aneh kita dilema orang. Atau kita pakai kaki kita untuk makan. Udah aneh kita, kecuali kita nggak punya tangan. Itulah sebenarnya prinsip dalam hidup ini secara praktis yang diberikan oleh Paulus. Teologi anatomi tubuh saya sebut. Teologi anatomi tubuh. Mari kita pakai telinga untuk mendengar, bukan untuk melihat. Mari kita pakai mata untuk melihat, bukan untuk mendengar. Dengan begitu menempatkan apa yang Tuhan sudah berikan dan karuniakan, kita akan selamat dalam kepelbagaian ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, seorang jenderal besar dalam sejarah negara Cina, yaitu Jenderal Sun Tzu, tulisannya Sun Tzu gitu ya, kalau cepatnya kan gitu. Sun Tzu, dia adalah ahli strategi perang dalam sejarah Cina yang mengatakan, ada banyak statement yang banyak dikutip oleh dalam dunia perang, strategi militer dan juga strategi peperangan politik. Salah satunya dia mengatakan, kenali dirimu sendiri dan kenalilah musuhmu. Kenali dirimu sendiri dan kenali pula musuhmu. Niscaya dalam 100 pertempuran akan ada 100 kali kemenangan. Ini penting. Jangan dia sudah tahu musuhnya lebih hebat, lebih kuat, dia hadapi juga dengan adu fisik. Mati konyol. Itu namanya nggak mengenali diri, nggak mengenali musuh. Kenalilah Bapak Ibu Saudara. Nggak cukup hanya kita mengenal diri kita. Nggak cukup hanya kita mengenal musuh orang lain. Tapi kita harus mengenal diri kita, kita mengenal musuh kita. Artinya musuh di sini tantangan, pergumulan, medan dan lain sebagainya. Nah ini saking terkenalnya, ini kemudian dijabarkan oleh Albert Humphrey dalam dunia bisnis. Yang kemudian ini Sun Tzu ini tahun 1200-an. Lalu seorang tokoh ilmuwan bernama Albert Humphrey mengembangkan hal ini menjadi istilah SWOT analysis. Strengths, weakness, opportunities and threats. Untuk melihat kondisi tertentu, misalnya gereja ini berdasarkan SWOT, analisis SWOT, strengths, kekuatan. Apa kekuatan gereja ini? Oh, di pinggir jalan. Oh, sudah punya IMB. Oh, jemaatnya besar. Oh, variasi jemaatnya. Ini kekuatan, strength. Lalu apa kelemahannya? Weaknesses. Apa kelemahan kita? Oh, jemaat belum terlalu rajin kasih persepuluhan misalnya. Itu kelemahan. Bayangkan kalau semua jiwa kasih persepuluhan, wah, tak perlu proposal kemana-mana. Kita kasih proposal ke orang lain. Maksudnya kita kasih donasi gitu ya. Itu kelemahan kita. Lalu lihat opportunities. Apa kesempatan, peluang gereja kita? Peluangnya ada Bapak Ibu Saudara.
Perumahan-perumahan sedang dibangun, perluasan perumahan dibangun sekarang ke arah Banyuasin ini, tidak lagi ke Palembang. Palembang sudah penuh. Wah, ini peluang Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya fasilitas yang cukup, gedung sekolah minggu dan sebagainya, kita akan jadi penonton. Warga-warga, orang-orang yang beli rumah di sekitar Banyuasin ini akan cari gereja. Di mana? Oh, mereka lari gereja lain yang siap menampung. Kita tinggal menonton. Ada kesempatan kita tidak tangkap. Kemudian apa lagi Bapak Ibu Saudara? Threats, ancaman. Apa ancaman gereja kita? Ancaman itu sudah diminimalisir dengan IMB sudah ada. Ancaman itu sudah diminimalisir dengan air yang sudah ada. Sekarang kan kita terancam kemarau kan? Terancam kita. Ada sebagian yang kebunnya terbakar di sana PT. Sering kami lihat helikopter lewat mengangkat air. Itu kan ada ancaman kekeringan dan sebagainya. Kita puji Tuhan dengan 72 meter ke bawah, air kita sudah cukup. Kita sudah nyalakan 3 hari 3 malam, air terus melimpah. Ini setiap hari kita buang air Bapak Ibu Saudara, bukan buang air membuang air yang di situ gitu. Jadi kita nyalain paling tidak 1 jam, air itu dibuang supaya lebih bagus hasilnya. Hasilnya lebih bagus. Jadi itu sudah menjadi kekuatan yang tadinya menjadi ancaman. Yang tadi ancaman kekeringan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada ancaman kekeringan di rumah, sumur mulai kering, datang ke gereja. Gereja siapkan air. Amin, haleluya. Itu dia. Kita nggak khawatir lagi Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Saya udah minum air ini. Masak dulu gitu. Ini ancaman berubah menjadi kekuatan. Peluangnya apa? Peluang bisnis pun ada. Kita bisa jual air untuk kepentingan misi kita. Nah, itu maksudnya. Kita mengenali. Jadi waktu kami ditempatkan ke sini, kami mengenali diri kami. Waktu itu kan habis Covid saya kan. Makanya saya nggak bisa berbuat banyak. Tetapi kami kenali potensi jemaat ini apa, kelemahannya apa, kita petakan istilahnya. Peluangnya apa, maka dari situ kita bertindak. Dan inilah hasilnya, kita berprogres terus. Kelemahan kita belum punya ruang sekolah minggu. Itu kelemahan yang masih ada sampai sekarang. Mana ada gereja gak punya gedung sekolah minggu. Padahal kita bilang kita mau mempersiapkan generasi sekolah minggu yang baik. Nah, berdasarkan itu semua di awal dari apa? Cikal bakalnya itu, kenali dirimu, kenali orang lain. Rasul Paulus berdasarkan wahyu Yesus Kristus sudah mengatakan lebih dahulu, kenalilah karuniamu, kenalilah karunia pasanganmu, kenalilah karunia anak-anakmu, kenalilah karuniamu dirimu sendiri, kenalilah karunia gerejamu. Bapak Ibu Saudara, dengan itu semua kita akan berhasil dan maju terus. Ingat, kota Roma yang tadinya menganiaya kekristenan sekarang menjadi kota pusat kekristenan.